kita sama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kami sungguh bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Biar Engkau berkenan Tuhan atas pujian kami. Biar Engkau berkenan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk renungan hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini yaitu mencari Mesias yang dijanjikan. Saya yakin dan percaya saudara sudah membaca Injil dari Matius 2 dan Lukas dari pasal yang kedua. Tetapi saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, demikian. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu
dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Nah saudara, mencari adalah satu kegiatan yang membuat banyak orang merasa kurang atau bahkan tidak aman, karena apa yang dicari seringkali tidak mudah. Pada bacaan kita hari ini, dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis orang pada zaman itu mencari Mesias yang telah dijanjikan dan telah nyata tertulis dalam kitab para nabi. Pencarian akan Sang Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus, terjadi pada zaman pemerintahan Herodes. Raja Herodes adalah orang Edom yang diangkat menjadi raja atas Yudea oleh Kaisar Agustus dan Antonius yang saat itu menjadi penguasa Romawi. Herodes bukanlah seorang raja yang bijaksana. Dia adalah seorang raja yang kejam dan jahat, walaupun saat itu dia mendapatkan gelar Herodes yang agung. Herodes tahu tentang akan datangnya raja di atas segala raja, yaitu Sang Mesias, dari nubuat para nabi yang tertulis dalam kitab para nabi. Itu sebabnya dia merasa kenyamanannya terganggu, karena dia masih memiliki pandangan bahwa seorang raja adalah seorang yang duduk di takhta kerajaan dunia. Herodes takut kedudukannya akan digantikan oleh Mesias yang telah lahir itu. Nah saudara, kitab Matius pasal yang kedua ini menceritakan kisah juru selamat sejak dia dilahirkan, bahwa dia sudah mengalami penganiayaan. Dia dicari banyak orang untuk disembah, tetapi juga untuk dibunuh karena mereka merasa kedudukannya sebagai penguasa terancam. Orang-orang yang mau membunuh juru selamat, yaitu Yesus Kristus, tidak mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menjadi raja atas manusia di dunia yang harus diselamatkan dari dosa dan kejahatan mereka. Seharusnya kelahiran juru selamat dunia, yaitu Yesus Kristus, disambut dengan suatu upacara yang meriah dan bukan menjadi seorang yang dicari orang-orang jahat untuk dibunuh. Ia datang ke dunia, namun dunia tidak mengenalnya, bahkan tidak menerimanya dengan baik. Orang-orang Majus, yaitu disebut dalam bahasa aslinya Magoi, yang artinya adalah ahli sihir atau ahli yang memiliki kekuatan gaib. Namun bagi orang Persia pada saat itu, mereka dianggap melakukan kegiatan yang positif, yang merupakan orang-orang ahli filsafat dan yang merupakan imam bagi mereka di zaman itu. Orang-orang Majus itu akhirnya menjadi dan dianggap sebagai orang-orang bijaksana yang benar, yang pergi mencari Kristus yang lahir di Bethlehem. Orang-orang Majus ini mencari Kristus, percaya dengan nubuat para nabi. Saudara dapat membacanya dalam Bilangan 24 ayat yang ke-17 dan menunjukkan rasa hormat yang sangat besar kepada bayi Yesus. Mereka yang datang dari timur, yang jauh menjadi dekat dengan Kristus, memberikan makna bahwa Yesus datang untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Orang-orang Majus ini telah melihat sebuah bintang yang luar biasa yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Mereka sangat memahami ilmu bintang karena mereka adalah orang-orang cendekiawan, para ilmuwan, dan menguasai bidang tersebut. Orang-orang Majus telah dipakai Allah untuk menyelamatkan bayi Yesus dari Raja Herodes yang jahat dan kejam yang ingin membunuhnya. Mereka mengikuti apa yang diarahkan Allah, sehingga saat mereka berjalan kembali, mereka tidak berjalan melalui daerah tempat di mana ada Herodes di sana, seperti yang telah dimintakan. Mereka memilih jalan yang berbeda, seperti yang telah diarahkan Allah kepada mereka. Saudara, refleksi kita pada hari ini, orang-orang Majus terbukti telah mencari bayi Yesus sebagai gambaran makna bahwa kebenaran harus kita cari dan kita terima sebagai kebenaran yang sempurna yang menyelamatkan kita dari kematian kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu yang memberikan pengertian bagi kami bahwa Yesus Kristus Sang Mesias itu telah lahir ke dunia ini supaya bagi kami semua di dunia ini boleh mengalami keselamatan yang kekal. Dia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menduduki kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengajarkan kami terus dan kami boleh mengerti dan memahami maksud dan tujuan Engkau datang ke dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.